Halo Sobat Sehat, jumpa kembali pada kelas online Sigap Gejala Sisa COVID-19. Pada kesempatan hari ini bersama saya Corin Magdalena, psikolog klinis RSUD AD Muhammad Jun Sintang. Kita akan diajak untuk mengenali masalah dan juga dukungan psikologis pada masa long COVID. Kesehatan fisik dan kesehatan psikologis tentu saja saling terkait dan saling mempengaruhi. Pemulihan dari COVID-19 tidak hanya melulu tentang pemulihan fisik semata, tetapi juga terjadi pemulihan secara psikologis. Karena apa? Karena pada saat mengalami COVID-19, banyak hal yang dapat dialami oleh kita yang menjadi pasien COVID-19. Ketika kita mengalami COVID-19, kita tidak dapat bekerja, kita tidak dapat bertemu dengan saudara atau keluarga dan juga bersosialisasi secara luas. Kemudian kita juga bagi yang mengalami gejala sedang dan berat, bahkan lama berbaring di tempat tidur. Hal tersebut berdampak secara psikologis tentu saja. Oleh sebab itu, kita perlu mengenali apa yang sedang kita alami terkait dengan gejala sisa COVID-19. Hal-hal yang terjadi selama menjadi pasien COVID-19 maupun setelah selesai dari masa perawatan bisa saja terjadi dalam rentang waktu yang mungkin tidak sebentar. Long COVID sendiri adalah suatu masa di mana seseorang tetap mengalami gejala-gejala karena COVID-19 meskipun hasil tes PCR sudah negatif. Kesehatan psikologis kita mungkin saja terganggu ketika pemulihan itu tidak terjadi ketika kita mengharapkannya. Sehingga ketika kita merasa ini harusnya sudah selesai kita alami karena hasil PCR sudah negatif, tetapi ternyata kita masih saja mengalami gejala-gejala yang diakibatkan oleh COVID-19 itu. Wajar jika kita mungkin merasakan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman atau bahkan tertekan, karena gejala-gejala itu masih kita rasakan, masih mengganggu keseharian dan juga aktivitas kita. Dan tentu saja long COVID ini menimbulkan kelelahan, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Kelelahan fisik dapat menimbulkan perasaan-perasaan tertentu, misalnya perasaan lelah, perasaan marah dan sedih, bahkan kecewa dengan kondisi ataupun diri sendiri. Ada rasa ketidakberdayaan untuk mengubah situasi atau kondisi fisik yang sedang dialami. Mungkin Bapak dan Ibu atau Sobat Sehat pernah mengalami atau sedang mengalami ini. Menurut salah satu ahli di bidang psikologi, semakin lama kita mengalami proses pemulihan, semakin besar pula kondisi psikologis yang kita hadapi. Setelah kita mengenali masalah-masalah yang dapat kita alami akibat long COVID, kita juga akan melihat bagian yang merupakan dukungan-dukungan yang dapat kita lakukan atau kita akses ketika kita mengalami masalah terkait long COVID itu. Hal-hal yang dapat Sobat Sehat lakukan sebelum Sobat Sehat berkonsultasi kepada profesional terkait dampak psikologis akibat long COVID, antara lain yang pertama Sobat Sehat dapat melakukan latihan relaksasi pernafasan. Nah, untuk teknik bagaimana caranya itu akan disajikan kepada Sobat Sehat semua pada pertemuan Zoom atau Zoom meeting yang nanti akan diinformasikan di IG RSUD AD Muhammad Jun Sintang. Jadi stay tune aja, nanti silahkan bergabung. Oke. Kemudian yang kedua, Sobat Sehat juga dapat menuliskan perasaan-perasaan yang dialami ketika masih berada dalam kondisi long COVID ini dengan mengakui dan juga menamai perasaan-perasaan tersebut itu terbukti dapat mengurangi dampak kesehatan psikologis Sobat Sehat. Selain itu, menulis jurnal harian dan juga bercerita dengan orang terdekat juga dapat membantu meredakan tekanan psikologis karena mengalami hal-hal yang tidak nyaman terkait gejala-gejala yang masih dialami di masa long COVID ini. Satu hal lagi, hal yang dapat dilakukan di rumah, pilihlah atau mulai kembali hobi yang Sobat Sehat mungkin pernah tekuni atau mungkin memilih hobi yang baru tetapi Sobat Sehat belum pernah lakukan. Tetapi pastikan terlebih dahulu hobi tersebut aman terhadap kondisi kesehatan fisik Sobat Sehat. Silakan konsultasikan kepada petugas kesehatan yang menangani Sobat Sehat. Apabila frekuensi, intensitas dan durasi yang Sobat Sehat alami terkait masalah kesehatan psikologis sudah mengganggu sedemikian rupa aktivitas sehari-hari Sobat Sehat, ayo silahkan konsultasi dan konseling pada profesional yaitu psikolog terdekat tempat Sobat Sehat ini. Kesehatan mental untuk kita semua.